Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita siapkan diri untuk kita baca, dengar, dan renungkan firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu. Kami muliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami hendak baca dan dengarkan firman-Mu. Mengurapi kami, buka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca dan kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita baca di 2 Raja-Raja pasal 5 pada ayat 1-14. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu,
bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang, Ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Ayat 14, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Demikian sampai dengan ayat 14 di 2 Raja-Raja pasal 5. Nah, di ayat 1 perhatikan, Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Naaman bukanlah sembarang orang. Dia adalah orang yang punya kedudukan tinggi dan reputasi baik di mata masyarakat, karena ia adalah panglima tertinggi Raja Aram. Arti nama Naaman adalah menyenangkan. Jadi kalau saudara punya anak, kasih nama dia Naaman supaya menyenangkan hatimu. Kalau engkau punya nama Naaman tapi menyebalkan, ganti nama ya. Jadi Naaman adalah menyenangkan. Sayang Bapak Ibu ya, kesuksesan dan kegemilangannya dalam karir menjadi tidak berarti karena ia menderita sakit kusta. Tidak bisa dibayangkan bagaimana perasaan Naaman waktu itu saudara ya. Penyakit membuatnya tidak berdaya. Pada zaman itu seorang penderita kusta akan dikucilkan dan dibuang dari masyarakat. Melalui kesaksian seorang gadis kecil yang tidak lain adalah pelayan istrinya, Naaman datang kepada Elisa untuk mendapatkan kesembuhan. Sangkanya abdi Tuhan itu akan berdoa sambil menumpangkan tangannya di atas tubuhnya yang sakit itu seperti biasa ya. Tapi melalui seorang pesuruhan, ya kan? Elisa memberikan perintah kepada Naaman, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Itu di ayat 10 yang kita baca tadi. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Naaman menjadi gusar dan kecewa. Di ayat 12, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Naaman berharap Elisa memerintahkan dia untuk mandi di sungai Abana atau Parpar, bukan sungai Yordan yang airnya sangat keruh. Arti harafiah Abana adalah keahlian, kehebatan, dan pengetahuan manusia. Itu Abana. Parpar berarti kecukupan atau kelimpahan materi. Sedangkan sungai Yordan berarti sungainya Tuhan. Nah sekarang mana yang saudara mau pilih? Ya kan? Keahlian, kehebatan, dan pengetahuan manusia. Kecukupan, kelimpahan, atau sungainya Tuhan. Nah saudara ya, ketika mengalami masalah yang berat, kita seringkali berpikir bahwa kepintaran dan kehebatan manusia, kecanggihan ilmu kedokteran pasti dapat melepaskan kita dari masalah, termasuk sakit penyakit. Kita juga beranggapan bahwa masalah pasti dapat diselesaikan dengan uang atau kekayaan. Namun, saudara perhatikan, nyatanya kepintaran, kehebatan, uang, kekayaan
tidak selamanya bisa menolong. Betul? Tidak mudah mempercayai kuasa Allah karena manusia lebih mempercayai hal-hal yang kelihatan, ya, terlihat secara kasat mata. Namun akhirnya perhatikan, hati Naaman luluh juga, ya. Ia mau menanggalkan reputasi dan gengsinya untuk mandi 7 kali di Sungai Yordan. Perhatikan, karena mau taat, mujizat dinyatakan. Naaman menjadi apa? Tahir. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa Tuhan selalu menolong kita asal kita mau taat kepada Dia. Amin. Tidak perlu kita banyak berdalih, berargumen. Tidak perlu kita banyak beralasan, ya kan? Taat saja. Kalau Tuhan katakan mandi, mencelupkan dirimu 7 kali Sungai Yordan, lakukan saja. Karena itu pasti pesan dari Tuhan melalui hambanya Elisa. Jadi kalau saudara mendengarkan firman Tuhan dan itu kena dengan hidupmu, taat saja. Jangan banyak berargumen, jangan banyak beralasan, ya. Kau tidak akan dipulihkan, engkau tidak akan mengalami mujizat, kau tidak akan mengalami berkat. Jadi kunci mujizat dan pemulihan itu adalah taat. Ketika engkau taat pada apa yang Tuhan katakan, engkau akan melihat pertolongannya membawa kehidupan yang berkemenangan. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih, hari ini kami diingatkan supaya kami mau taat pada apa yang Engkau katakan, karena Engkau selalu siap menolong kami. Berkati seluruh sahabat Galilea, tolonglah kami semua dan urapi kami semua di hari ini. Kami berkemenangan, kami akan senantiasa menang setiap berhadapan dengan tantangan dan kesulitan. Berkati yang kekurangan, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan, yang pemberontak menjadi hati yang taat. Tuhan ubahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada